Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Akbar Lasbi, NPM 223510671. Di video kali ini saya akan membuat tugas akhir penjelasan dari pertemuan 2 sampai 7 dengan ketentuan OpenCam, durasi bebas, upload ke YouTube, dan jelaskan secara singkat apa saja yang dibutuhkan. Mulai dari pertemuan kedua. Pertemuan 2. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah blok dasar dari sirkuit digital yang digunakan untuk melakukan operasi logika pada satu atau lebih sinyal input biner untuk menghasilkan sinyal output biner. Gerbang logika adalah elemen fundamental dalam desain rangkaian digital dan digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik, termasuk komputer, telekomunikasi, dan perangkat kontrol. Berikut adalah beberapa jenis gerbang logika dasar dan operasi yang mereka lakukan. Gerbang AND menghasilkan output yang bernilai benar atau 1 hanya jika kedua input juga benar adalah 1. Jika salah satu atau kedua inputnya adalah 0, maka outputnya adalah salah. Ini contoh dari tabel kebenarannya. Kalau kedua input adalah 0, outputnya adalah 0. Kalau kedua inputnya adalah 1 atau benar, maka outputnya adalah 1. Gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan output yang bernilai benar atau 1 jika salah satu atau kedua inputnya benar atau 1. Hanya jika kedua inputnya salah atau 0, maka outputnya adalah salah. Asal ada salah aja 1, gerbang OR menghasilkan yang bernilai benar 1 salah satu untuk kedua inputnya benar. Dan jika kedua inputnya salah, hanya jika kedua inputnya adalah salah baru outputnya adalah salah. Selanjutnya gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memiliki satu input dan menghasilkan output yang merupakan kebalikan inputnya. Artinya jika inputnya adalah benar 1, maka outputnya adalah salah 0, dan sebaliknya. Kalau dia 0, berarti outputnya 1. Selanjutnya, apa itu Tinkercad? Tinkercad adalah platform desain berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat model 3D, rangkaian elektronik, dan kode dengan cara yang mudah dan intuitif. Tinkercad sangat populer di kalangan pendidik, pelajar, dan hobis karena antarmuka yang user-friendly dan kemampuannya untuk digunakan tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan yang harus diunduh. Selanjutnya pertemuan 3. Boolean expression. Boolean expression adalah suatu pernyataan logika yang dapat dievaluasi sebagai benar atau true atau salah false. Ekspresi ini digunakan secara luas dalam pemrograman komputer dan matematika untuk membuat keputusan logika dan kontrol alur program. Berikut adalah beberapa konsep dan elemen dasar dari eksperimen Boolean. Variabel Boolean, variabel yang hanya bisa memiliki dua nilai true atau false. Operator logika. AND menghasilkan true jika kedua operasi bernilai true. Contohnya A dan A and B akan true jika A dan B keduanya true. OR menghasilkan true jika salah satu atau kedua operan bernilai true. Contohnya A or B akan true jika A atau B atau keduanya adalah true. NOT menghasilkan nilai kebalikan dari operan. Contohnya NOT A akan true jika A adalah false. Kebalikan. SOR menghasilkan true jika hanya salah satu operan yang true tetapi tidak keduanya. Contohnya A SOR B akan true jika A true dan B false, atau A false dan B true. Selanjutnya, pertemuan 4. Induktor dan kapasitor. Induktor dan kapasitor adalah dua komponen dasar dalam rangkaian elektronik yang memiliki fungsi berbeda
namun saling melengkapi dan dalam pengolahan sinyal listrik. Berikut penjelasan mengenai masing-masing komponen. Induktor. Induktor adalah komponen pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Karakteristiknya, simbol induktor biasanya berupa lilitan kawat. Satuan induktansi adalah Henry. Induktansi L adalah kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnetik. Induktor dengan induktansi yang lebih tinggi dapat menyimpan lebih banyak energi. Hukum Faraday. Tegangan yang diinduksi dalam induktor sebanding dengan laju perubahan arus yang melaluinya. V sama dengan L kali D atau dt. Reaktansi induktif XL. Reaktansi induktif adalah hambatan yang ditawarkan oleh induktor terhadap perubahan arus, dihitung dengan rumus XL sama dengan 2P FL XL sama dengan 2P FL, di mana FF adalah frekuensi dan LL adalah induktansi. Fungsinya digunakan dalam filter untuk memblokir frekuensi tertentu. Menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Transformator digunakan dalam transformator untuk mengubah tingkat tegangan. Kapasitor. Kapasitor adalah komponen pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik antara dua konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Karakteristik. Simbol kapasitor biasanya berupa dua garis paralel yang terpisah. Satuan kapasitansi adalah farad F, kapasitansi C adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor dengan kapasitansi yang lebih tinggi dapat menyimpan lebih banyak muatan. Hukum kapasitansi, muatan yang disimpan dalam kapasitor sebanding dengan tegangan yang diterapkan. Q sama dengan C kali V. Reaktansi kapasitif XC. Reaktansi kapasitif adalah hambatan yang ditawarkan oleh kapasitor terhadap perubahan tegangan, dihitung dengan rumus XC sama dengan 12P FCXC sama dengan 2P FC1, di mana FF adalah frekuensi dan CC adalah kapasitansi. Fungsinya digunakan dalam filter untuk memblokir atau melewatkan frekuensi tertentu, menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, menghubungkan atau mengisolasi bagian-bagian dari rangkaian, digunakan dalam catu daya untuk menstabilkan tegangan. Perbedaan utama. Penyimpan energi. Induktor menyimpan energi dalam medan magnet, sedangkan kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik. Reaktansi. Induktor menawarkan reaktansi yang meningkat dengan frekuensi XL F, sedangkan kapasitor menawarkan reaktansi yang menurun dengan frekuensi XC, X1 atau F. Fungsi dalam rangkaian AC. Induktor cenderung untuk melewatkan arus rendah frekuensi dan memblokir arus tinggi frekuensi, sementara kapasitor cenderung untuk melewatkan arus tinggi frekuensi dan memblokir arus rendah frekuensi. Contoh.
listriknya adalah induktor. Nah, semakin banyak induktor, semakin dia menghambat alur listriknya. Dan ini kapasitor. Saya kita hidupkan, lalu saat dimatikan dia akan perlahan mengisi kapasitor, lalu perlahan lampunya akan redup. Selanjutnya pertemuan 5, diode dan transistor. Diode dan transistor adalah dua komponen elektronik aktif yang sangat penting dalam berbagai aplikasi elektronik. Diode adalah komponen semikonduktor yang memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah. Karakteristiknya, simbol diode terdiri dari panah yang menunjuk arah aliran arus dari anoda ke katoda dan garis yang menunjukkan arah hambatan. Diode memiliki dua terminal, yaitu anoda positif dan katoda negatif. Arus mengalir dari anoda ke katoda ketika tegangan anoda lebih tinggi dari katoda. Tegangan maju forward voltage. Tegangan yang diperlukan untuk membuat diode menghantarkan arus biasanya sekitar 0,7 volt. Untuk diode silikon dan 0,3 volt untuk diode germanium. Tegangan maksimum yang dapat diterapkan pada diode dalam arah terbalik tanpa merusaknya, itu tegangan balik, reverse voltage. Fungsi penyerah atau rectifier mengubah arus AC menjadi arus DC. Proteksi melindungi rangkaian dari tegangan balik yang dapat merusak komponen. Penstabil tegangan. Zener diode digunakan untuk menstabilkan tegangan dalam satu daya. Contoh diode. Nah, selanjutnya transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang digunakan untuk memperkuat atau mengalihkan sinyal listrik. Karakteristiknya, terdapat dua jenis utama transistor, bipolar junction transistor atau BJT dan field effect transistor FET. BJT memiliki 3 terminal, emitor, basis, dan kolektor. Terbagi lagi menjadi 2 tipe, NPN dan PNP. Operasi menggunakan arus basis untuk mengontrol arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Amplifikasi, BJT digunakan untuk memperkuat sinyal lemah. Switching, BJT digunakan sebagai saklar elektronik yang bisa dikendalikan. FET memiliki 3 terminal, source, gate, dan drain. Terbagi lagi menjadi 2 tipe, JFET dan MOSFET. Operasi menggunakan tegangan pada gate untuk mengontrol aliran arus dari source ke drain. Konsumsi daya. FET umumnya memiliki konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan BJT. Switching cepat, FET, sering digunakan dalam aplikasi switching berkecepatan tinggi. Fungsi amplifier.
menguatkan sinyal listrik dalam berbagai perangkat elektronik seperti radio, televisi, dan sistem audio. Switching digunakan dalam rangkaian logika digital, mikrokontroler, dan berbagai aplikasi lain yang memerlukan kontrol saklar. Regulator tegangan mengontrol tegangan dan arus dalam rangkaian satu daya. Contoh sirkuitnya seperti ini. Selanjutnya, pertemuan 6 atau pertemuan terakhir, series circuit dan parallel circuit. Series circuit atau rangkaian seri merupakan suatu rangkaian listrik yang di dalamnya komponen-komponennya disusun secara berurutan. Jadi, arus listrik mengalir melalui masing-masing komponen secara bergantian. Jika salah satu komponen rusak atau rusak seluruh rangkaian terputus, arus tidak dapat mengalir. Contoh dari rangkaian seri atau series circuit. Kalau salah satu dari semua arusnya rusak atau hilang, arusnya tidak mengalir. Nah, selanjutnya paralel circuit. Rangkaian seri merupakan suatu rangkaian paralel adalah rangkaian listrik. Rangkaian di mana komponen-komponennya berada disusun secara paralel sehingga tegangannya di setiap komponen adalah sama. Jika salah satu komponen rusak, komponen lainnya terus berlanjut berfungsi karena arusnya masih bisa mengalir melalui jalur lain. Listrik yang di dalamnya komponen-komponennya disusun secara berurutan, jadi arus listrik mengalir melalui masing-masing komponen secara bergantian. Contoh dari paralel. Salah satu yang kita cabut, masih tetap berfungsi. Selanjutnya saya di sini akan membuat tugas tambahan untuk nambah nilai. Sini saya membuat simulasi gerbang logika NOT dan OR. Pertama, sini ambil dulu baterai 1,5V, lalu buat jadi 4 baterai, lalu hubungkan positif sama negatifnya ke breadboard. Lalu hubungkan ininya ke bawah. Nah, lalu ambil get OR atau NOT. Kita coba yang N dulu. Input dari input 1 switch terhubung ke input dari input 1A IC.
lalu input 2 terhubung ke IC input B. Nah, lalu ini kita hubungkan ke positifnya. Nah, karakteristik dari get N atau gerbang N adalah jika nilai inputnya adalah 1 dan 1, maka outputnya akan true atau 1 juga, maka lampunya akan menyala. Nah, selanjutnya kita coba di OR. Di OR tidak harus 2 inputnya, yang penting di antara input itu ada 1 nilainya ada 1, maka outputnya akan jadi 1, maka lampunya akan menyala. Input 2, input 1. Terima kasih. Sekian video tugas akhir dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir, atau dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.